Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat Islam. Kita dapat dipertemukan kembali pagi hari ini di acara parenting yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Baik ayah bunda sekalian, alhamdulillah sudah ada 33 partisipan yang hadir. Izinkan saya untuk menyapa panjenengan semua yang sudah hadir. Gimana kabarnya ya Bunda hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa sekali ya ayah Bunda yang sudah hadir, menyempatkan waktunya ya di tengah-tengah kesibukan panjenengan semua di waktu pagi hari yang ngurusin keluarga, nyiapin makan dan lain sebagainya. Namun panjenengan semua tetap bersemangat untuk menggali ilmu hari ini bersama narasumber kita hari ini yaitu Ustadz Edris. Baik ayah bunda, sebelum saya mulai izinkan saya untuk membacakan rundown acara hari ini. Yang pertama adalah tilawah Al-Quran. Dan yang kedua kemudian adalah materi yang dibawakan oleh narasumber kita dan nanti juga akan ada sesi tanya jawab. Langsung saja kita beranjak ke acara selanjutnya yakni tilawah yang akan dibawakan oleh Ustadz Solihan. Kepada Ustadz Solihan kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk pagi hari ini mari kita baca surat An-Naba ya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa anzalna minal Ustadz Solihan, mikrofonnya bisa dinyalakan Ustadz? alfafa
Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Wa futihatis samaa fakanat abwaba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada. Lit-taghina ma'aba. Labisina fiha ahqaba. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Illa hamiman wa ghassaqa. Jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. Wa kawaiba atraba. Wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman. Wa ma bainahuma rahmanu la yamlikuna minhu khitaba. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum adzaban qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci tadi dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair Ustadz Solihan yang sudah membacakan tilawah hari ini. Baik ayah bunda semuanya, alhamdulillah sudah ada 61 partisipan yang hadir. Masya Allah sudah semakin bertambah Ustadzah Wenis.
Sebelumnya saya ingin menyapa nih, sudah ada banyak sekali siswa yang hadir di sini. Ada Mbak Ariel, kemudian ada Mbak Naila yang terlihat di Ustazah Boni, Assalamualaikum. Masya Allah, Ustazah Boni sepertinya terhalang oleh sinyal ya, ayah, bunda, dan anak-anakku sekalian. Kita doakan semoga Ustazah Boni bisa bergabung kembali ya bersama kita. Sambil menunggu Ustazah Boni kembali lagi, nah, apakah hadir ya ini? Ada. Ustazah Boni? Ustazah Denis, suara Iya, saya sudah masuk lagi. alhamdulillah. Sudah Ustazah, Masya Ya Allah. Allah, luar biasa Luar pagi biasa hari perjuangan ini Ustazah sinyalnya. Boni ya. Benar-benar sebuah cobaan ya Ustazah Denis, kalau online itu luar biasa Mengajarkan sekali. kita Masya untuk Allah. bersabar Ustazah. Ya, benar-benar. Masya Allah, ini juga ada Mbak Lukita ini, Masya Allah, hadir bersama Bunda. Kemudian siapa lagi? Mbak Lukita. Gimana kabarnya Mbak Lukita? Luar biasa, Allahu Akbar. Luar biasa, Allahu Akbar, Masya Allah. Sudah siap belajar ya? Sudah siap, Mbak Lukita? Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, ayah bunda sekalian, materi hari ini adalah temanya matematika berkarakter yang insya Allah akan dibawakan oleh narasumber kita pagi hari ini, yaitu Ustadz Edris. Beliau adalah penulis buku matematika berkarakter yang hari ini akan kita bedah bukunya bersama-sama secara online. Sebelumnya, apakah Ustadz Edris sudah bergabung dalam Zoom ini? Apakah Ustadz Edris sudah masuk, Ustadzah Wenis? Sepertinya belum Ustazah. Di partisipan belum hadir. Sambil menunggu narasumber kita hadir, ayah bunda, kami ingatkan kembali untuk menyiapkan buku catatannya, catatan, kemudian alat tulis dan juga buku matematika bagi yang punya. Begitu nggak Ustazah Wenis? Betul Ustazah Boni. Mbak Naila sudah disiapkan bukunya, Mbak Naila. Ya, Us. Luar biasa. Sudah sarapan apa belum ini Mbak Naila? Ini jangan kayak gitu. Baik, ini Masya Allah sekali ya Ustazah, ada ayah bunda yang sudah siap. Ada ayahnya Mbak Naira di sini, kemudian ada Mas Fikar, Mas Aga, dan juga bersama keluarganya. Ada juga Bunda Fikri dan juga ini kakak adik nih, Mas Fikri dan juga Mas Fati. Assalamualaikum Bunda, pripun kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah. Lagi di rumah nggih, Bun? Nggih. Masya Tapi Mas Allah, Fikri luar sama Mas biasa. Fatinya lagi di UT-nya. Oh, lagi di UT-nya. Masya Iya. Allah. Kemudian kita sapa-sapa lagi nggih. Ini ada Mbak Kalia atau Aira nih sudah bersama Bunda. Ini benar nggih panggilannya Kaila, Calia. Assalamualaikum Bunda. Masya Allah, ini luar biasa. Di depan layar saya sudah terlihat, sudah dipersiapkan catatannya, sudah siap untuk menulis. Hari ini sudah siap untuk menggali ilmu dari narasumber kita hari ini. Baik ayah bunda yang sudah hadir, monggo untuk berkenan menyalakan videonya, nggih. Insya Allah nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi ayah bunda yang ingin bertanya, boleh dituliskan di kolom chat, nggih, atau nanti bisa raise hand terlebih dahulu. Umi. Kalau bahasa Arab.
Di sini sudah ada Ustadz-Ustadzah kita juga, ada Ustadzah Eka. Assalamualaikum Ustadzah Eka. Salam Ustazah. Masya Allah, gimana kabarnya Ustadzah Eka? Alhamdulillah, semangat mendengarkan nih nanti matematika berkarakter ya. Masya Allah. Kita semuanya Ustadzah Eka. ingin tahu ya Ustazah ilmunya apa itu ya matematika berkarakter itu ya. Kita ingin tahu semuanya. Mungkin begitu Benar, juga Ustazah. dengan Ayah Bunda. Juga ingin tahu ya. Materi hari ini benar-benar luar biasa dan menurut saya worth it untuk kita gali sama-sama. Iya benar Ustazah. Ustadzah Eka ini kan senang sekali menyanyi ya, kira-kira Waduh. apakah kira-kira hari ini Ayah Bunda Boleh kita tak saya bisa menyanyi? diajak menyanyi? Ayah Bunda, mau saya ajak nyanyi apa tepuk Bunda, Ayah Bunda? Iya. Mau. Matematika berkarakter loh ya. Lagu itu juga bisa dikarakterkan loh Ustazah Boni. Masya Allah, luar biasa. Pernah anak-anak hebat SDIT Permata pernah mendengar lagu yang satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah. Pernah mendengar seperti itu? Pernah. Nah, kita ubah lagunya berkarakter Islami. Satu-satu aku cinta Allah. Dua-dua juga Rasulullah. Tiga-tiga sayang ibu ayah. 1, 2, 3 jalan masuk surga. Yeay, begitu Ustazah. Jadi bisa dikarakterkan lagu itu ya, karakter yang Islami. Ada lagi loh ya, anak-anak hebat. Ada lagi, Masya Allah, luar biasa ini Ustadzah Dulu Eka. waktu kita kecil ya, pernah mendengarkan lagu Balonku ada 5. Pernah ya? Pernah. Nah, kita ganti lagunya supaya berkarakter. Gimana ada yang bisa nih? Pasti kelas 1 ada yang bisa ini. Lagu rukun Islam yang 5. Iya, rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si bapak, haji bagi yang mampu. Siapa belum sholat, siapa belum zakat, dan diri akhirat, pasti Allah melaknat. Yeay, begitu Ustazah Boni. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini ayah bundanya juga antusias loh Ustazah Eka ikut nyanyi juga. Ini saya lihat ada bundanya Ayo Mbak sekarang Tasya. tepuk dulu aja yuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2, 2, 1. Bisa enggak tepuk 2, 2, 1? Tepuk 2, 2, 1. Lagi ya. Tepuk 2, 2, 1. Tepuk 1, 2, 2. Nah, tepuk 1, 2, 2. Nah, tepuk 2, 1, 2. Enak ya, 2, 1, 2 ya. Tepuk 2, 2, 1. Enaknya gitu, 2, 2, 1 ya. Ayo tepuk apa lagi? Ayo anak-anak, ini kayak kelas 1 ini sudah ada berapa ya Ustazah? Mencari anaknya sendiri. Oke, seperti itu ya. Hari ini kita akan belajar. Siapa tahu hari ini belajar apa? Kita akan belajar bersama Ustaz Idris tercinta. Siapa yang sudah siap belajar? Siapa yang sudah siap belajar? Siapkan pensilmu, siapkan bukumu. Ayolah kita belajar menuntut ilmu. Yeay, siapa yang hari ini sudah siap? Ayah, bunda, dan anak-anak yang sudah siap.
Ayo kita belajar. Sambil menunggu teman-teman kita siap sedia. Siapa yang hari ini sudah sarapan? Siapa yang hari ini sudah sarapan? Berarti sudah hebat. Siapa yang hari ini sudah minum susu? Siapa yang hari ini belum mandi? Adakah yang belum mandi? Siapakah hari ini yang sudah semangat untuk belajar bersama? Belajarnya matematika berkarakter. Itulah ilmu yang baru kita terima. Ayolah kawan-kawan, kita siap mendengarkan. Yeay! Masya Allah, luar Ayo biasa. anak-anak, sudah ada siapa yang hadir? Hari ini Mas Fion sudah hadir. Jikoli anak dewe. Sekarang Mas Rasid juga sudah hadir. Bagaimana dengan yang lainnya? Mas Hilmi juga sudah hadir. Mbak Maiza bersama bundanya. Siapa yang hari ini juga sudah hadir? Ustadzah ingin tahu semua. Semoga hari ini acaranya lancar dan semuanya mendapat ilmu baru. Amin. Nantinya akan kita terapkan bersama-sama di Permata. Ye. Masya Allah. Lanjut terus Ustazah. Halo, apa kabar semua? Baik. Di sini kita semuanya bersama-sama untuk belajar bersama Ustadz Idris. Kita tunggu kedatangan beliau. Semoga acaranya segera dimulai. Amin. Kita bisa menyimak bersama. Ayolah kawan-kawan siap semua. Kita akan bersemangat mendengarkan. Ye. Allahu Akbar. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Mana tepuk tangannya? Ini Ustadz Idris mulai bergabung ini. Alhamdulillah, barakallah. Sudah bonus sama ini. Barakallah Ustadzah Eka. Terima kasih. Luar biasa sekali Sangat Ustadzah Eka. terhibur. Lagunya punya banyak ya Ustadzah Eka ini. Ya asal aja, pokoknya asal nyanyi. Masya Allah, luar biasa. Baik, Ayah Bunda, Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita hari ini yaitu Ustadz Idris. Kita sapa-sapa dulu Ustadz Idris. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Idris. Sepertinya masih proses joining Ustazah. Masih proses joining. Baik. Iya. Ayah Bunda sekalian, sesaat lagi akan kita saksikan bersama-sama. Materi kita hari ini, yaitu tema berkarakter yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Idris. Beliau adalah penulis buku Matematika Berkarakter yang insya Allah akan kita bedah bersama-sama bukunya pada pagi hari ini. Kita sapa lagi Ustadz Idris. Assalamualaikum Ustadz. Ini masih belum terhubung. Sepertinya keluar lagi Ustazah Boni karena tidak ada di partisipan. Masya Sinyal Allah, luar biasa. sepertinya. Kita doakan semoga acara kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Baik, kita bisa kembali lagi ke Ustadzah Eka mungkin. Ayo. Ustadzah Eka punya stok ini ya, punya stok lagu belajar. banyak. Apa, Ustazah? Ayo Iya, kawan, kita belajar bersama-sama.
Ayo kawan kita belajar, belajar bersama-sama. Ada Mbak Siva, ada Mbak Naila, dan juga ada Mas Praja. Ada Mbak Nadia dan juga Maida. Semuanya siap belajar. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk 2, 2, 1. Nah, ini sudah pada siap ya? Insya Allah siap. Kawan kita semua siap belajar bersama. Ayo kawan kita semua siap belajar bersama. Siapkan bukunya dan alat tulisnya. Jangan lupa mendengarkannya. Ayo kawan, kita siapkan mental dan jiwa kita. Masya Allah. Ustadz Eka, sepertinya Ustadz Edris sudah bergabung. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang kita tunggu-tunggu sudah Yang kita hadir. tunggu-tunggu, betul sekali. Mari kita sapa-sapa dulu narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Ustadz Edris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Pripun kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, Ayah Bunda sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber hari ini. Beliau adalah Ustadz Edris, penulis buku Matematika Berkarakter, yang materinya, bukunya akan kita bedah hari ini. Selanjutnya akan saya berikan kepada Ustadzah Wenis selaku moderator hari ini. Kepada Ustadzah Wenis, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ustazah Boni selaku MC pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa semangatnya ini Ustadz Edris, Ayah Bunda dan anak-anak hebat SDIT Permata yang dari tadi sudah siap untuk belajar matematika berkarakter. Baik, Ayah Bunda dan Ananda hebat, sebelum ke pemateri, sebelumnya saya ingin mengajak Ayah Bunda dan anak-anak hebat tebak-tebakan ya. Baik, Ayah Bunda, kita mulai ya. Jadi satu saja ini tebak-tebakannya untuk sebagai pemanasan kita ya, sebelum menyambut materi dari Ustadz Edris. Ayah Bunda dan anak-anak hebat, ada 10 bebek di dalam kandang. Dikali 2 bebek, bebeknya ada berapa yang ada di kandang? 20. Ada bebek di kandang 10 dikali 2 bebek. Ada berapa bebek di dalam kandang? 8. Ada 8. Masya Allah. Ada 8. Jadi ada 8. Jadi di kandang ada 10 bebek. Dikali itu, yang kali pinggir itu ada 2. Jadi 10 bebek itu dikurangi 2. Jadi ada 8 bebek. Jadi seperti itu Ayah Bunda. Nah, berjalan di kali ya. iya, jalan-jalan di kali bebeknya. Nah, matematika berkarakter itu seperti apa? Nah, Ayah Bunda hebat, mohon bantuan host untuk memute. Baik, Ayah Bunda hebat dan anak-anakku SDIT Permata,
seringkali kita temui bahwa matematika itu adalah salah satu pembelajaran yang sangat ditakuti, begitu ya, bahkan sangat sulit untuk diatasi. Namun kami sebagai ucapan terima kasih kepada ayah bunda yang selama ini sudah menjadi pendamping atau guru hebat ya di rumah, kami berikan acara ini ya, Parenting Matematika Berkarakter, agar ayah bunda dan anak-anakku bisa belajar matematika itu dengan mudah dan juga berkarakter. Jangan lupa, karena seringkali kita temui ayah bunda hebat dan anak-anakku semuanya, seringkali kita menyelesaikan matematika itu meninggalkan karakternya ya. Jadi diharapkan dengan belajar matematika, karakter kita ya, apalagi anak-anak SDIT Permata yang umumnya sekolah di sini, diharapkan anak-anak bisa menjadi anak-anak yang berkarakter. Nah, anak-anak berkarakter itu seperti apa? Nah, anak-anak yang berkarakter harusnya juga belajar pembelajaran yang juga berkarakter. Seperti materi kita pada pagi hari ini, matematika berkarakter. Nah, contohnya seperti sering ya ayah bunda kita mendengar ya bahwa ada soal-soal tentang Andi mempunyai uang 10.000. Lalu berhutang, ada istilah seperti itu. Nah, istilah-istilah berhutang dalam matematika ternyata itu tidak bisa kita gunakan ayah bunda dalam menyelesaikan soal-soal matematika, karena berhutang itu nantinya bisa menimbulkan anak-anak untuk mempunyai jiwa berhutang seperti itu. Nah, kita tidak ingin anak-anak kita ke depannya menjadi anak-anak yang seperti itu. Maka dari itu selanjutnya langsung saja ya ayah bunda hebat dan anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang matematika yang berkarakter bersama penulis bukunya langsung ya. Assalamualaikum Ustadz Edris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Baik, langsung saja Ustadz ke materi, karena ayah bunda dan anak-anak sudah tidak sabar untuk belajar mengupas buku matematika berkarakter. Untuk materi, waktu dan tempat kami silahkan untuk Ustadz Edris. Baik, terima kasih Ustazah Wenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ustazah Rina, Kepala SDIT Permata Surabaya. Yang kami hormati seluruh jajaran Ustadz-Ustadzah, para pendidik dari SDIT Permata. Yang kami hormati ayah bunda, wali murid SDIT Permata dari kelas 1 sampai kelas 6 insya Allah ya. Dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian yang insya Allah sebagian sudah hadir di ruang Zoom ini. Bersyukur pada Allah kita bisa dipertemukan untuk belajar bersama ya. Kita sama-sama belajar, karena sampai tadi malam pun saya masih belajar ya. Bagaimana mencari pola yang paling pas untuk mengajarkan matematika. Kalau tadi malam itu yang saya jadikan murid itu anak saya yang paling kecil ya, yang keempat, usia 5 tahun masuk TKA. Untuk mencari cara ya, gimana cara menuntaskan matematika mulai anak yang paling kecil. Dan nanti sebagiannya akan kita sharingkan dengan ayah bunda sekalian. Dan saya yakin ayah bunda pasti punya pengalaman yang beragam, bahkan punya terobosan yang lain yang nanti mohon bisa diungkap di ruang Zoom ini, sehingga kita bisa berbagi hal-hal yang baik insya Allah. Ayah bunda dan ustadz-ustadzah yang dirahmati dari Allah, dalam waktu 2 jam ke depan kita akan sharing
materi matematika berkarakter. Yang alhamdulillah di SDIT Permata ini secara spesial semua orang tua yang selama pandemi ini juga punya tanggung jawab untuk membantu ya pendidikan Ananda terkait sama pelajaran matematika itu sudah difasilitasi oleh sekolah insya Allah. Dan ini nanti kita kupas, mohon ayah bunda kalau ada kesulitan-kesulitan dalam pendampingan belajar matematika bisa disampaikan. Dan ini saya akan share pula linknya, link untuk menyampaikan kalau ada pertanyaan, ya, kalau ada pertanyaan yang terkait sama matematika. Ya, ini coba saya share lewat chat room ya, lewat chatnya Zoom. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa diklik situ, ada menu Q&A ya, jadi tanya jawab ya, question and answer, dituliskan pertanyaannya, nanti semoga ada waktu untuk kita diskusikan. Baik, langsung aja kita akan membahas di materi matematika. Nanti kalau ada yang bertanya secara langsung, tidak melalui aplikasi yang baru saja saya share itu, bisa raise hand ya, ayah bunda. Raise hand saja, nanti kayak atas nama Mbak Nisa 4A ini raise hand. Nanti kita akan dibantu oleh moderator untuk memberikan kesempatan bagi ayah bunda yang ingin menyampaikan sesuatu. Baik, ini sekilas tentang materinya. Tentang, saya langsung ini ya. Sudah kelihatan ya, ayah bunda ini. Jadi sekilas tentang diri saya, tadi sudah disampaikan oleh moderator. Alhamdulillah kemarin tahun 2019 ya, atau 2020 awal, kami berhasil menyelesaikan buku ini dan alhamdulillah sudah dipakai oleh banyak sekolah ya, dari Aceh sampai Papua insya Allah. Rata-rata dari sekolah-sekolah SD ya, sekolah dasar, karena buku ini memang targetnya untuk anak-anak sekolah dasar. Amanah saya saat ini di Al-Uswa sebagai Direktur Pendidikan dan juga diminta bantu Permata juga di bidang pendidikan. Kemudian Litbang di JSIT Jawa Timur dan di Pusdiklat Al-Uswa. Baik, langsung aja ayah bunda tentang konsep pembelajaran SD. Di buku itu ada ayat-ayat Al-Quran yang kita cantumkan di sana dan sedikit banyak berkaitan sama materi yang mau dibahas. Ya. Dan harapannya ayat Al-Quran ini bisa menginspirasi ya, sebagai sumber inspirasi anak didik kita, anak-anak kita ketika belajar matematika. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Baik, terus kita masuk ke teknik pendampingan belajar matematika. Ya, teknik pendampingan belajar matematika yang ini sangat erat kaitannya sama peran ayah bunda saat ini. Belajar matematika itu target utamanya sebenarnya melatih anak-anak kita berpikir lebih logis dan sistematis. Jadi mengapa kok anak-anak diusahakan belajar matematika dan ini menjadi kurikulum wajib ya di setiap jenjang pendidikan? Itu target akhirnya yang diinginkan adalah melatih anak berpikir logis. Bukan hanya berangan-angan, bukan berandai-andai, tapi memang logis, bisa dipertanggungjawabkan. Serta sistematis. Dan ini penting ayah bunda untuk masa depan anak didik kita ketika sudah dewasa nanti. Ya, menjadikan orang-orang yang berpikirnya logis, tidak ngawur begitu, ya, by data. Kemudian sistematis, termasuk selain cara berpikirnya juga cara bekerjanya itu sistematis, ada runtutannya, ya. Jadi tidak melompat-lompat. Itulah yang kita harapkan
anak-anak kita belajar matematika. Jadi target akhirnya itu ini, ya, dari pembelajaran matematika. Kemudian kita berusaha mengapresiasi setiap kemajuan hasil belajar anak. Jadi seringkali anak-anak kita itu akhirnya takut untuk belajar matematika karena seringkali disalahkan, ya, seringkali disalahkan. Walaupun sebenarnya salah itu wajar karena itu bagian dari proses dia belajar. Tapi kalau seringkali disalahkan, kamu memang nggak bisa, nak, itu akhirnya membuat anak kita down dan akhirnya menyimpulkan matematika itu sulit. Sehingga begitu ketemu matematika itu sudah adem panas begitu. Hal yang sangat dikhawatirkan. Ya, terutama untuk anak-anak yang memang ya lebih dominan otak kanannya, lebih suka seni misalnya. Ya, itu kalau semakin dipojokkan ketika dia kesulitan matematika, itu kasihan. Ya, semakin angkat tangan dia dengan matematika. Menghargai perjuangannya lebih penting ya dibanding hasil akhirnya. Jadi seringkali kita tekankan kepada guru-guru juga, yang penting itu anak berusaha dan kita lihat proses perjuangannya dan kita lihat progresnya, ya. Yang belum tentu setiap anak itu sama capaiannya. Ya, yang penting itu mereka sudah berusaha. Itu lebih penting menurut kami dibandingkan anak itu tuntas apa tidak. Ya, karena di sini di dunia pendidikan itu pengalaman belajar itu lebih penting dibandingkan ketuntasan belajar. Ya, karena pengalaman itulah yang menjadi bekal mereka ketika mereka akan menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupannya nanti. Ya, pengalaman berjuang, ya, untuk menghafal misalnya, ya, untuk berusaha mencari hasil akhir dari perhitungan matematika itu lebih penting. Ya, karena banyak orang-orang yang sukses itu justru ketika di masa SD-nya mungkin nggak terlalu pintar matematika, tetapi dia sudah berjuang untuk bisa, itu yang lebih. Ya, yang lebih kita apresiasi. Ayah bunda sekalian, mungkin anak-anak kita itu mengalami masalah di matematika karena dua hal ini. Ya, di poin 4, yaitu keterampilan hitung dasarnya yang memang nggak tuntas. Ya, ketika keterampilan hitung dasar nggak tuntas itu merembetnya kemana-mana, termasuk menyimpulkan matematika sulit. Ya, mengapa menyimpulkan matematika sulit? Karena hitung dasarnya dia nggak tuntas. Ya. Dan yang kedua adalah pemahaman terhadap masalah. Terutama ketika anak-anak kita ini menghadapi soal cerita, menghadapi studi kasus. Ya, itu kesulitan karena tingkat pemahamannya yang lemah. Pemahaman yang lemah itu karena kemampuan literasinya yang lemah, jarang membaca. Sehingga daya nalarnya itu rendah. Ketika dihadapkan pada masalah di matematika, semakin pusing dia. Terlebih lagi, keterampilan hitung dasarnya juga nggak tuntas. Itu seringkali momoknya ada dua poin ini. Keterampilan hitung dasarnya tidak tuntas, kemampuan nalarnya juga nggak berkembang. Ya, nalar ini bisa dikaitkan erat dengan literasi, ya. Ya, apa ini kesiapan anak-anak kita atau pembiasaan anak-anak kita untuk membaca dan memahami sesuatu. Makanya di luar negeri itu kurikulum SD lebih banyak literasinya. Ya, mengasah daya nalar berpikirnya anak. Dan itu sangat erat pula sama tuntasan matematika nanti. Ada anak-anak yang hitung dasarnya tuntas, tetapi soal ceritanya nggak bisa. Itu karena nalarnya nggak jalan dengan optimal saat itu. Kemudian berikan alternatif cara yang lebih mudah. Ya, nanti kita kupas ya beberapa cara yang lebih mudah yang boleh jadi itu nggak terpikirkan oleh orang tua saat sekolah dulu. Ya, karena beberapa kejadian anak-anak itu merasa kesulitan belajar matematika itu karena oleh gurunya atau oleh orang tuanya itu dipilihkan cara yang menurut anak itu sulit, tapi dipaksakan. Cara apa? Ya. Mengapa cara itu? Karena kita dulu para guru sama orang tua saat di sekolah kita dulu diajarinya seperti itu. Harus pakai cara ini, nah, jangan cara yang lain. Itu anak-anak akan semakin sulit. Jadi kalau ada cara yang lebih mudah, pilihkan cara yang lebih mudah. Nanti kita berikan beberapa contoh. Upayakan bisa sejalan dengan cara yang digunakan oleh gurunya, ya. Karena kalau cara guru sama orang tua berbeda, seringkali yang bingung anaknya, ya. Jadi kalau bisa sinergi lebih baik. Maka ada buku ini bukan hanya dimiliki oleh guru, tapi orang tua juga
punya, barangkali itu juga bisa mensinergikan. Selain acara-acara seperti pagi ini atau nanti ada parenting kelas, itu mohon bisa diagendakan untuk di antara agendanya itu membahas tentang teknik belajarnya siswa, ya, supaya orang tua Teknik apa? mendampingi bisa selaras. Baik, kemudian tahapan belajar matematika secara umum, pilihkan yang konkret, itu lebih membantu anak. Ya, konkret itu bisa berupa benda, ya, atau jari tangan itu konkret. Ya. Konkret itu bisa dipegang, ya, bisa dipegang, bisa diraba, itu konkret. Kalau gambar itu semi konkret, ya. Abstrak itu biasanya angka, ya, angka itu abstrak. Jadi ayah bunda kalau mendampingi belajar matematika anak-anak atau ustadz-ustadzah juga, mohon dikurangi untuk langsung masuk ke angka dan bilangan, karena itu hal yang abstrak. Mulailah dari yang konkret, usahakan mulai dari yang konkret. Ini terutama untuk anak SD ya, insya Allah lebih mudah untuk konkretnya. Beda kalau kita ngasih anak-anak SMA, nggak semua materi dengan mudah bisa dikonkretkan, ya, kayak integral, diferensial itu kan agak sulit dikonkretkan. Tapi kalau anak-anak SD rata-rata dikonkretkannya mudah, ya, pakai benda, ya, atau pakai sesuatu yang itu bisa menunjukkan materi tersebut. Mulailah dari yang mudah, ya, baru ditingkatkan kesulitannya, baru ditingkatkan lagi kesulitannya. Jadi ustadz-ustadzah, ayah bunda, untuk belajar matematika seringkali anak itu merasa sulit karena latihan soal pertama langsung sulit. Ya, carikan yang mudah, bahkan yang mudah itu kalau perlu materinya adalah materi pengulangan dari sebelumnya, nggak apa-apa. Misalnya ya, hitung campuran, operasi hitung campuran, ada penjumlahan, ada perkalian, itu sementara dimulai dulu dari penjumlahan saja, nggak ada perkaliannya. Jadi untuk membangun kepercayaan diri anak bahwa dia itu bisa, baru ditingkatkan lagi kesulitannya. Ya. Demikian pula untuk sederhana, kompleks, dan semi kompleks. Baik, itu ya ayah bunda sekalian terkait dengan proses apa ini belajar matematika secara umum. Ada hal-hal yang perlu dihafal ya menurut kami, yaitu syaratnya sebelum menghafal memang harapannya anak-anak itu paham konsepnya, ya. Kemudian ada perhitungan dasar yang diharapkan bisa dihafal. Apa itu? Sesuatu yang menjadi prasyarat untuk menyelesaikan perhitungan. Sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari anak, ya. Dan hafal di sini ayah bunda, maksudnya hafal yang tanpa dibantu oleh apapun, termasuk jari. Jadi kalau menurut saya penggunaan jari matika, ya, penggunaan jari dalam membantu dalam hafalan, ya, dalam hafalan itu belum dikatakan hafal. Hafal itu nggak pakai alat apapun, dia langsung berpikir, langsung tahu jawabannya, itu hafal namanya. Kalau masih pakai jari, menurut saya itu nggak hafal, karena pakai trik saja. Ya sebagaimana anak pakai kalkulator. Ya, apakah kita nggak boleh mengajari anak pakai jari? Ya saya katakan di sini boleh, itu untuk prosesnya, tetapi target akhirnya tetap nggak pakai jari. Kalau bergantung sama jari terus, itu namanya nggak hafal-hafal. Dan anak-anak akan bergantung terus dengan jari tangannya. Ini rata-rata dipakai untuk hafalan perkalian ya, biasanya pakai jari matika. Apa saja yang perlu dihafal? Untuk membilang secara urut, ini harapannya hafal ayah bunda. Bahkan ini bisa dibuat kurikulumnya ya. Kalau saran saya kemarin ke guru-guru permata pula, ini kelas 1 harusnya hafal. Ya, membilang urut 1 sampai 10. Ini penting ya. Kalau anak-anak kita 1 sampai 10 aja nggak hafal, itu pasti berdampak yang lain ya untuk ketuntasan belajar matematikanya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Kemudian ditingkatkan lagi ke 20. Ditingkatkan lagi ke 100. Ya, itu harus hafal. Nggak ada angka-angka yang kelewatan. Ya. Kemudian biasanya anak-anak itu kesulitannya saat misalnya 29 ke 30, 39 ke 40 begitu. Itu seringkali ada yang terhambat, ya.
ketika pindah ke puluhan berikutnya. Kemudian juga tak kalah penting yang D ini membilang secara urut dari 20 ke 1. 20, 19, 18, 17, 16, 15 sampai 1. Itu juga penting. Ya, karena itu nanti berdampak kepada saat anak-anak belajar pengurangan. Ya, itu dibutuhkan urutan yang dibalik. Dan ini wajib hafal. Dan hafalannya ini untuk dites hafal dan tidak itu enggak ditulis tangan, tapi secara lisan. Ya, secara lisan dengan waktu, batasan waktu. Biasanya kalau kita tes itu, tes lisan ke anak-anak itu nanti akan sangat terlihat. Saya nonaktifkan dulu. Kita akan lihat di perkalian dan pembagian. Ini. Penjumlahan hingga hasilnya 20. Ya. Ini harapannya juga harus dihafal. Maksudnya begini Ayah Bunda, 3 tambah 4, 3 tambah 2 itu harus hafal tanpa pakai jari. Ya. Kemudian ditingkatkan lagi sampai hasilnya 20. Misalnya 7 ditambah 8, 7 ditambah 9, 6 ditambah 7. Itu harus hafal. Ya, kalau bisa hafal. Ya, karena itu nanti kalau nggak hafal, itulah yang menyebabkan anak-anak untuk penjumlahan bilangan ribuan atau bahkan pembagian pakai porogapit dan sebagainya kesulitan itu gara-gara 7 ditambah 8 aja dia harus pakai bantuan tangan. Nah, itu nggak hafal-hafal itu. Ya, kalau itu hafal insya Allah sangat memudahkan dan itu harapannya diselesaikan sampai kelas 3. Ya, kelas 2 kalau bisa kemudian naik ke kelas 3. Pengurangan mulai dari 20 itu maksudnya kayak 15 dikurangi 7. Ya, A sama B ini berkaitan. Ya, nanti kita berikan trik-triknya. Perkalian 1 sampai 10 dan juga pembagian yang bilangan dibaginya 100. Jadi 7 tak kali 8, 5 dikali 6 itu harusnya hafal. Baik, insya Allah itu dulu Ayah Bunda sekalian. Setelah ini kita akan langsung ke teknik cara menghafal penjumlahan dan pengurangan. Dan ini saya kira bukan hanya untuk kelas 1 ya. Barangkali untuk putra-putri kita di kelas 2, 3, 4 yang belum tuntas ini tetap harus di-drill ya, supaya bisa tuntas. Baik, saya kira itu dulu dan mohon izin Bunda, kami akan melakukan polling. Ya, Ayah Bunda bisa join lewat link tadi yang saya bagikan di awal atau diketik aja lewat Chrome. Ditulis ini slido.com ya, slido.com. Kemudian diminta untuk memasukkan password-nya atau password-nya itu matematika, kecil semuanya. Ya, matematika. Ada polling yang mau kita launching ya. Mohon dituliskan Ayah Bunda apa materi matematika yang perlu dibahas ya. Monggo. Misalnya perkalian, antar pembagian atau apa lagi yang Ayah Bunda merasa kesulitan saat mendampingi anak Anda di rumah. Sekali lagi, masuknya lewat slido.com atau lewat link yang tadi saya bagikan. Atau ini coba saya bagikan lagi lewat chat room, tinggal diklik saja. Ada menu polling. Ya. Baik, di sini ada pecahan, perkalian dan pembagian yang sudah masuk. Soal cerita, pembagian porogapit, penjumlahan, pengurangan. Ada lagi. Ini yang terbanyak tentang perkalian dan pembagian ya, materi yang paling ingin dibahas. Nanti kalau tidak semuanya terbahas karena materi matematika SD cukup banyak ya. Nanti mungkin bisa kita agendakan di parenting kelas yang pengisinya guru-gurunya langsung insya Allah.
Baik, insya Allah ya. Sementara ini masih jalan pollingnya, belum saya tutup. Kita lanjut dulu ke yang mendasar dulu ya, Ayah Bunda. Mohon maaf, barangkali Ananda tuntas, tapi untuk persiapan adik-adiknya itu juga boleh jadi dibutuhkan, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan dulu. Yang dasar dulu saja. Sambil menunggu pollingnya. Ya. Jadi di sini Ayah Bunda ada materi tentang penjumlahan dan pengurangan yang itu bisa kita ajarkan bersamaan dengan kita mengenalkan bilangan. Jadi Ayah Bunda, nanti kalau mengenalkan bilangan, saran saya tidak langsung Ananda itu dikenalkan begini. Nah, ini itu 3. Nah, bukan begini caranya. Kalau angka seperti ini konkret atau abstrak, Ayah Bunda? Semi konkret. Abstrak. Abstrak. Ini abstrak. Abstrak. Ya, semi konkretnya itu berupa gambar. Misalnya gambar telur. Ya, gambar apel misalnya. Ya, ini masih semi konkret. Ini masih lebih baik dibandingkan ini. Ya. Jadi ini bilangan ini hanya mewakili saja jumlah benda itu. Tapi ini bukan menunjukkan jumlah, tidak menunjukkan jumlahnya aslinya. Ya, tidak menunjukkan bendanya. Jadi anak-anak sebaiknya tidak dikenalkan langsung ke bilangan. Terutama yang anak-anaknya masih kelas 1 atau masih playgroup gitu ya. Baik. Yang lebih baik bagaimana? Ajarkan langsung ke bendanya seperti ini. Nah, ini berapa anak? Ya, di rata-rata anak tahu ini. 1, 2, 3. Ya, 3 itu ini. 3 itu ini, bukan angka 3 itu. 3 itu ini. Jumlah bilangan 3 itu ini. Dan kita mengenalkannya dari sini. Ya, ini 4. Ya, jadi di sini pun Ayah Bunda, ini kita sedang memastikan anak itu paham tentang yang dimaksud 3 itu apa, yang dimaksud 4 itu apa. Bukan angkanya. Ya, bukan lambang bilangannya. Ya, tetapi langsung benda konkretnya. Karena sekali lagi mengajari anak-anak matematika itu target akhirnya anak itu logis. Ya, logis itu sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Di antara cara membuat anak-anak bisa mempertanggungjawabkan itu ada bendanya, ya, ada datanya. Baik, Ayah Bunda sekalian, sekarang kita coba mengajari anak-anak kita mengenalkan bilangan, ya. Ini saya pakai ini aja ya, biar nggak kesulitan. Kita mengenalkan bilangan dengan menggunakan jari kita, ya, dan ini bisa dimanfaatkan pula untuk materi yang lain nanti. Ya, misal begini. Ini berapa? Ayah Bunda bisa jawab. Ini berapa? Kata ada anak-anak. 3. 3. Oke, terima kasih. Ini berapa? 1. 1. Oke, terima kasih. Ayah Bunda sekalian, kalau mengajarkan 1 itu tidak harus seperti ini ya. 1 itu bisa begini. 1 itu bisa begini. Karena namanya jumlah benda yang 1 itu ya ini. Ya ini sama saja. Ya. Ada orang tua atau guru yang mengatakan 1 itu ini, Nak. Yang ini bukan 1, itu repot nanti. Ya. Kemudian yang kedua, kita naikkan ke 3. Ya, 3. Kalau ini berapa? 3. Kalau ini? 3. Sekarang naik lagi. Ini agak lebih cepat materinya. Karena Yang waktu merontok terbatas. nih, yang tadi malam Ini berapa? 5. Kalau ini? 5. Kalau ini? 5 juga. 5. Oke. Sekarang saya naikkan lagi. Ini berapa? 5. 7. Ini berapa? 7.
Kalau ini. 7. Ini berapa? 7. 7. Oke, good. Terima kasih. Saya mau memberikan kesempatan kepada salah satu siswa nih. Siapa yang ingin tampil bermain sama Ustadz? Mbak Kalia ini ya, Mbak Kalia. Oke. Baik, Mbak Kalia kelas berapa? Kelas 1. Oke, terima kasih Mbak Kalia. Mbak Kalia, kita bermain-main ya. Mbak Kalia nanti menunjukkan jari tangannya ya. Jari tangan kanannya dinaikkan. Ini berapa Mbak Kalia? 5. 5. Oke, sekarang kalau begini. 7. Ini nih, kelihatan. 5. Ini berapa Mbak Kalia? 5. Kalau ini? 5. Oke, sekarang Ustadz akan menunjukkan jarinya Ustadz. Mbak Kalia juga angkat jarinya. Oke ya. Silakan Mbak Kalia, jarinya diangkat. Oke. Ustadz akan menunjukkan angka 5 ya. 5 ya, jumlahnya 5. Oke, Mbak Kalia yang melengkapi ya. Ayo Mbak Kalia. Silakan Mbak Kalia. Kalau 5, Mbak Kalia tangannya seperti apa? Tangannya saat begini, Mbak Kalia jari tangannya. Yang jumlahnya 5 Mbak Kalia. Ustadz kan 1, kakak harus berapa? Harus jumlahnya itu 5. Ayo, oke. 5 bisa ya? Oke, Mbak Kalia tetap 5 ya, tetap 5. Jarinya Ustadz yang diganti. 5. 2. Oke, bagus Mbak Kalia. Kemudian, ayo Mbak Kalia. 5. Oke, good. Mbak Kalia terus. 5. 5. Oke, good. Oke ya. Ayah bunda sekalian, ini merangsang anak-anak yang sebenarnya saat dia dikenalkan dengan bilangan, otomatis anak itu sedang belajar tentang apa? Ketika saya menunjukkan 3, Mbak Kalia menunjukkan 2. Penjumlahan sama penjumlahan. Oke, anak sedang menghafal penjumlahan. Ya, dan otomatis sebenarnya anak itu sedang menghafal pengurangan. Ya. Karena begitu saya bilang 5, saya 3, berarti 5 dikurangi 3 kurangnya berapa itu? Ya, kayak gitu. Ini kita belajar mengenal bilangan, otomatis merembetnya ke menghafal penjumlahan dan pengurangan. Untuk bilangan kecil dulu. Baik, terima kasih Mbak Kalia. Luar biasa pagi ini. Terima kasih Ustaz. Luar biasa. Terima kasih. Selamat Mbak Kalia. Baik, ayah bunda sekalian, itu untuk bilangan kecil. Bagaimana kalau ditingkatkan sampai 20 hasilnya? Ya. Di sini ayah bunda sekalian, kita akan meningkatkan hafalan anak-anak itu dimulai dari menjumlahkan. Ini asumsinya anak-anak itu penjumlahan sampai 10 hafal ya. Jadi 3 tambah 4, 5 tambah 4 itu sudah hafal. Ya, dengan cara-cara tadi. Saat mengenal bilangan menggunakan jari sampai hafal. Dan saya yakin kalau kita fokus ke situ, itu nggak butuh waktu sampai seminggu anak-anak sudah hafal. Ya. Dan itu penting sekali sebagai dasarnya anak-anak berhitung matematika. Naik ke level berikutnya adalah bagaimana untuk penjumlahan yang hasilnya 20. Kita mulai dari penjumlahan bilangan yang sama. Ya, dari 5 ditambah 5 sampai 10 ditambah 10. Ya, bagaimana caranya? Tetap pakai jari ya, Bunda. Ya, tetap pakai jari. 5 ditambah 5. Berapa, Nak? 5 tambah 5 10. 10. Oke, 10. Ya. Luar biasa ini anak-anak kita. Baik. Dan saya biasa kalau sama murid atau sama anak itu jarinya itu kita mainkan ya. Jadi jarinya gurunya ya sama jari
muridnya itu digabungkan begini. Ini jari saya, ini jari muridnya. 5 ditambah 5. Ayo silakan dihitung. Dan dasarnya itu rata-rata itu dari 5 ditambah 5. Nanti akhirnya 6 ditambah 6. Coba, siapa relawan berikutnya? 12. Relawan berikutnya siapa? Anak-anak hebat. 12. Apakah Mbak Emira 1B? Oke, Mbak Emira kelas berapa Mbak Emira? Kelas berapa? 1. Kelas 1 lagi. Oke, good. Mbak Emira, coba tangannya diangkat seperti ini. Oke, oke. Ini berapa Mbak? Tangannya, Ustaz sama tangannya, jari tangannya Mbak Emira digabung, ditambahkan. Ikutin. Kata berapa? Loh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan Mbak Emira. Mbak Emiranya. Berapa? 10. 10. Oke, sekarang ditambahi 1 Mbak. Silakan jarinya Mbak Emira. Yang kiri, tangan kiri dinaikkan. Oke, agak tinggi. Oke, berapa Mbak kalau ditambahkan? Berapa? 12. Oke ya. Ini berapa Mbak Emira ini? 6. 6. Mbak Emira tangannya berapa jarinya? 6. Jari tangannya Mbak Emira berapa yang diangkat itu? Ini sama ini berapa? Semuanya? 6. 6. Oke ya, 6 ditambah 6. Oke ya. Sekarang 7 ditambah 7. Kayak gini Mbak Emira, kayak gini. 7 ditambah 7. Lihat jarinya Ustadz di layar. Ya, oke, 7 ditambah 7 berapa? 14. Berapa? Dilihat ini, Mbak Emira, ini kan sudah, ini aja 10 tadi ya. Tinggal dilihat yang ini Mbak Emira. Ayo, coba ditambahkan punyanya Ustadz sama punyanya Mbak Emira. 14. 14. Oke ya, Ustadz ulangi lagi. Coba yang 6 Mbak Emira. 6. Oke, berapa Mbak? 6 ditambah 6? 6 ditambah 6, 12. 12. 7 ditambah 7. Coba jarinya. 7 ditambah 7. Berapa? 14. 14. 8 ditambah 8 Mbak. Lihat. 8 tambah 8. 16. Berapa? Assalamualaikum. 16. Oke. 9 ditambah 9. 9 ditambah 9, 18. Oke. 10 ditambah 10. 20. 20. Terima kasih Mbak Emirah yang luar biasa pagi ini. Selamat ya Mbak Emirah. Luar biasa. Ayah Bunda, kita coba lihat di sini. Dari apa yang kita coba simulasikan sebentar tadi. Untuk menghafal penjumlahan yang hasilnya 11 sampai 20 dimulai dari yang sama dulu. 5 tambah 5, 6 tambah 6, 7 tambah 7, 8 tambah 8, sampai 9 tambah 9. Dan itu bisa dibantu dengan jari. Ya. Dibantu dengan jari tangan. Jadi semula memang anak-anak agak meraba-raba ya, tapi untuk anak saya yang baru masuk TKA itu ya, itu pertama harus dikuatkan ini ditambah ini 10. Begitu sisanya ini ya, sisanya ini anaknya lambat laun akhirnya menghafal. Ya, yang dihafal yang ini. Ini kalau ketemu jarinya dia begini, berarti 2 kan? 12. Ini ketemu ini 14. Berarti 7 tambah 7 14. 8 tambah 8, berarti yang dilihat ininya. Ya kan? Ini ketemulah 6. Berarti 16. Yes, 18. Kalau 9 tambah 9. Ya, seperti itu. Dan alhamdulillah anak itu butuh waktu kurang lebih 15 menit untuk menghafal yang saya tunjukkan ini. Tapi juga ada yang anaknya mungkin butuh waktu 30 menit. Dan ini Ustadz-Ustadzah, ayah bunda perlu diulang-ulang. Karena dasarnya di sini untuk masuk ke penjumlahan 11 sampai 20. Kalau ini tuntas, nanti dinaikkan ke sini. Ya. Jadi pasangan bilangan yang hasilnya 11.
Itu 29, 38, 47, 56. Naikkan lagi ke 12 sama 13 itu masing-masing hanya 3 pasangan bilangan. Ya, 39, 48, 57. Kalau 13, 49, 58, 67. Kemudian yang berikutnya 14 sama 15 hanya 2 pasangan bilangan. Ini juga bisa dihafal. Dan yang terakhir adalah 16 dan 17. Kalau anak-anak hafal ini ayah bunda, dijamin insya Allah anak-anak itu sudah hafal penjumlahan yang hasilnya sampai 20. Mengapa ini 18 nggak masuk? Karena 9 tambah 9 sudah masuk ke yang sama tadi. Mengapa 9 sama 10 nggak masuk? Karena rata-rata anak itu kalau ditambahkan 10 langsung ketemu tanpa harus ada usaha khusus menghafal. 9 tambah 10 langsung anak itu nyaut 19 gitu. 10 tambah 10 langsung 20. Artinya nggak perlu dihafal pun sudah otomatis hafal biasanya, ya. Ayah bunda sekalian, mungkin ini akan butuh waktu, ya, akan butuh waktu kurang lebih 1 minggu. Tapi nggak apa-apa. 2 minggu pun nggak apa-apa. Karena lebih baik anak butuh waktu 2 minggu khusus untuk menghafal ini daripada belajar bertahun-tahun nggak hafal-hafal, karena nggak ada prioritas khusus untuk menghafalkannya. Ya, rata-rata anak nggak hafal sampai di kelas 4 tentang 7 tambah 8 itu gara-gara nggak ada pengalaman khusus untuk menghafal itu. Tapi kalau kita sediakan waktu 1 minggu 2 minggu khusus untuk menghafal ini, saya yakin anak-anak itu nantinya akan hafal seterusnya. Apalagi kalau seringkali digunakan. Dan ini bisa kita bantu dengan kartu bilangan. Baik, saya akan tanya ke orang dewasa nih. Ke orang tuanya. Ada orang tua yang ingin jadi relawan? Berarti kalau anak berlomba-lomba angkat tangan. Sekarang orang tua. Halo, ayah bunda. Oke. Dulu ini ibu siapa ya? Bunda Lukita gitu ya. Saya akan. Oke. Bunda Lukita. Sudah siap nggih? Sudah nggih? Allah Ustaz. Baik, sekarang ini bunda pertanyaan yang sangat mudah. 8 ditambah 6. 14. 14. Ayah bunda tadi bisa menjawab 14 itu dengan cepat. Itu caranya bagaimana bunda? 6 ditambah 8 langsung ketemu 14. Ada cara tertentu enggak? Enggak ada sih Ustaz. Oh, enggak ada. Karena saya terbiasa. Oke ya. Sekarang saya balik deh. Sekarang kita balik. Kita balik. Pengurangan. Ya, pengurangan, bunda. 15 dikurangi 7.